Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bab selanjutnya mengenai penulisan hadis dan sejarah perkembangannya. Bagaimana sih penulisan hadis pada masa Rasulullah? Awalnya, hadis itu tidak langsung ditulis secara sistematis karena Rasulullah melarang penulisan hadis selain Al-Quran karena beliau khawatir akan tercampur antara Al-Quran dan hadis. Namun pada masa itu sebagian sahabat itu tetap mencatat hadis untuk kepentingan pribadinya, seperti sahabat Abdullah bin Amr yang memiliki catatannya sendiri yang bernama As-Sahifah As-Sadiqah. Lalu bagaimana sejarah perkembangan hadis? Sejarah perkembangan hadis mempunyai beberapa tahap. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, yang mana pada masa itu hadis itu masih disampaikan secara lisan dan dihafalkan oleh para sahabat. Karena Rasulullah melarang untuk menulis hadis pada masa itu. Tetapi masih ada beberapa sahabat yang menulis hadis untuk dirinya sendiri. Lalu masa yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa 11 sampai 40 Hijriah, yang mana penyebaran Islam pada masa itu mulai menyebar luas sehingga para sahabat mulai meriwayatkan hadis ke daerah-daerah lain, menyebarluaskan, sehingga hadis masih disampaikan secara lisan. Tetapi pada masa Khulafaur Rasyidin ini sahabat juga sudah ada yang mulai menulis. Lalu pada masa yang ketiga, pada masa tabi'in, yang mana kekhawatiran akan hadis palsu itu mulai muncul dan meningkat karena banyaknya muncul kelompok-kelompok politik, sehingga hadis itu mulai dikumpulkan lagi dan ditulis secara lebih serius oleh para ulama. Lalu pada masa selanjutnya itu pada masa kodifikasi hadis, yang mana itu sekitar tahun 150 sampai 250 Hijriah, yang mana itu dikenal dengan periode kodifikasi hadis besar-besaran. Sehingga pada masa itu muncul kitab-kitab hadis terkenal seperti contoh hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Lalu masa yang terakhir yakni masa seleksi dan klasifikasi hadis, di mana pada masa ini hadis diseleksi menurut sanad dan matanya. Sehingga pada masa ini banyak sekali ilmu yang muncul atau lahir pada masa ini, seperti ilmu rijaul hadis, ilmu jarh wa ta'dil, sehingga klasifikasi hadis itu penting, sehingga kita bisa membedakan mana yang hadis sahih, mana yang hadis hasan, dan mana yang hadis dhaif. Lalu kesimpulan pada bab ini, penulisan hadis itu berkembang secara bertahap dari tradisi lisan ke sistem kodifikasi tertulis, yang mana itu membutuhkan ketelitian, sehingga proses ini memastikan keaslian sabda Nabi agar tetap terjaga sampai zaman sekarang. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi penulisan hadis dan secara perkembangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.